Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Zahra Salsabila. Saya Olivia Nanda Aris. Hai, nama saya Firda Revina. Di sini kami akan menjelaskan vlog tentang fortifikasi empasi instan untuk mencegah stunting pada bayi. Happy watching! Teman-teman, kalian tahu nggak sih kalau pada tahun 2019 terdapat hampir 690 juta orang di dunia yang mengalami kelaparan. Kelaparan adalah cikal bakal terjadinya gizi buruk. Salah satu permasalahan gizi buruk yang menjadi ancaman hidup bagi masyarakat Indonesia adalah stunting. Bahaya stunting mengancam anak-anak dan bangsa kita. Hampir 9 juta atau lebih dari sepertiga balita Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, hanya Laos, Kamboja, dan Timor Leste yang memiliki angka stunting lebih tinggi dari Indonesia. Jika situasi ini dibiarkan, mereka bisa menjadi generasi yang hilang. Stunting adalah ketika balita lebih pendek dari standar tinggi badan seumurnya. Stunting disebabkan oleh kekurangan gizi dalam waktu yang lama pada 1000 hari pertama kehidupannya dari janin sampai anak berusia 2 tahun. Perkembangan otak dan fisik pada balita stunting menjadi terhambat. Mereka rentan terhadap penyakit. Akibatnya, anak stunting cenderung sulit berprestasi. Ketika dewasa, anak stunting mudah mengalami kegemukan sehingga beresiko terkena penyakit jantung, diabetes, dan penyakit tidak menular lainnya. Kelak di usia produktifnya, anak stunting berpenghasilan 20% lebih rendah daripada mereka yang tumbuh optimal. Stunting dapat menurunkan produk domestik bruto negara sebesar 3%. Bagi Indonesia, kerugian akibat stunting mencapai sekitar 300 triliun rupiah per tahun. Namun, masih ada harapan dan jalan keluar. Stunting bisa dicegah dengan memastikan kesehatan dan kecukupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan. Dimulai dari janin sampai anak berusia 2 tahun. Ini bisa dicapai bila ibu hamil makan makanan yang bergizi seimbang, terutama makanan bersumber protein hewani agar janin sehat dan bayi lahir selamat. Ibu memberi bayinya ASI saja selama 6 bulan pertama, lalu melanjutkan dengan memberi makanan pendamping ASI dengan jumlah, frekuensi, dan keberagaman yang cukup. Mereka juga harus tinggal di lingkungan yang bersih, di mana setiap orang menggunakan jamban sehat. Agar kondisi ini terwujud, keluarga dan masyarakat perlu dukungan. Pemerintah perlu merevitalisasi posyandu sebagai sarana pendidikan gizi dan pemantauan tumbuh kembang balita. Melatih para petugas kesehatan dan kader agar mampu mendidik masyarakat. Memberi tablet tambah darah untuk ibu hamil, serta vitamin A dan obat cacing untuk balita. Memfasilitasi masyarakat agar setiap keluarga memiliki dan menggunakan jamban sehat, serta mendidik masyarakat agar dapat mengolah dan menyimpan air minum yang aman. Seperti yang telah disebutkan dalam video tersebut, pemberian MPASI pada bayi merupakan salah satu cara untuk mencegah stunting. Bahkan saat ini, para orang tua sangat terbantu dengan hadirnya MPASI instan yang telah difortifikasi di pasaran, seperti yang telah direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia dan WHO. Fortifikasi itu apa ya? Nah, fortifikasi adalah penambahan satu atau lebih zat gizi mikro tertentu seperti vitamin, mineral, dan omega 3 pada bahan pangan yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi dan kesehatan masyarakat. Beberapa keluarga dengan perekonomian rendah atau pas-pasan tidak mampu membeli semua bahan makanan untuk memenuhi zat gizi buah hati mereka. Maka dari itu, banyak industri pangan yang mengaplikasikan fortifikasi pada produk yang dikonsumsi bayi, salah satunya adalah bubur instan, sehingga dapat meringankan pengeluaran para orang tua. Guys, beberapa hari lalu aku belanja ke supermarket. Terus aku mau lihat langsung nih, kira-kira empasi instan itu difortifikasi apa aja sih? Yuk kita lihat.
Nah, secara garis besar, MPASI instan itu difortifikasi oleh zat besi untuk mencegah anemia, kalsium untuk pembentukan tulang dan gigi yang kuat, asam lemak esensial omega 3 dan 6 yang baik untuk kesehatan mata dan otak, serta meningkatkan kekebalan tubuh. Dan ada juga nih berbagai macam vitamin dan mineral yang pastinya berkhasiat untuk tumbuh dan kembang bayi. Tapi kan bubur bayi instan tahan lama, pasti ada pengawetnya. Emang aman ya? Jadi, makanan bayi yang dibuat oleh pabrik sama sekali tidak mengandung pengawet dan zat aditif berbahaya loh. Hal ini sudah menjadi peraturan dari BPOM dan Codex. Bila mengandung pengawet, maka makanan pabrikan ini tidak akan mendapatkan izin untuk dipasarkan. Makanan tersebut bisa awet karena teknologi fresh drying, yaitu mengeringkan seluruh bahan-bahan sebelum diolah, sehingga dapat meminimalkan kandungan airnya. Jadi pada kondisi kering, bakteri tidak akan bisa hidup dan tumbuh, sehingga kemasan bubur bayi yang sudah dibuka harus dihabiskan dalam waktu 2 minggu, supaya kualitas bubur yang dikonsumsi bayi masih benar-benar baik. Bubur bayi instan kan ada yang rasanya gurih tuh. Berarti ada MSG-nya dong. Jangan salah, MSG merupakan kategori Acceptable Daily Intake Not Specified. Artinya, MSG tetap dapat digunakan secukupnya yang diatur sesuai dengan cara produksi pangan yang baik. Namun demikian, bayi tidak diperkenankan untuk mengkonsumsi MSG. Maka dari itu, pada produk bubur bayi instan yang telah terseleksi oleh BPOM dan Codex tetap tidak terdapat MSG-nya. Walaupun terdapat gula dan garam, itu sesuai dengan aturan ya. Jadi nggak apa-apa dong kalau bayi cuma makan produk pabrikan aja. Beberapa MPASI pabrikan memang sudah melakukan fortifikasi atau penambahan zat gizi tertentu seperti vitamin, omega 3, dan mineral yang dapat membantu ibu memenuhi kebutuhan zat gizi bayi. Akan tetapi, kita juga perlu memperkenalkan fresh food kepada anak. Pengenalan ini bisa dilakukan sejak pertama kali bayi diperkenalkan dengan makanan padat. Pengenalan makanan segar sejak awal akan direkam oleh bayi sehingga dapat menghindarkan anak menjadi pemilih makanan. Rasa alami dari bahan makanan segar juga dapat membuat lidah anak tidak menciptakan rasa standar rasa enak yang berlebihan, sehingga tidak tergantung pada produk fortifikasi.